Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya yang bernama Andri dengan NPM 2403 7123 011 akan membahas mengenai ekspor dan impor komoditas kedelai untuk memenuhi mata kuliah perdagangan internasional. Baik, yang pertama seperti konteks dan pentingnya perdagangan kedelai. Kedelai merupakan komoditas strategi dalam pangan dan industri global sebagai bahan baku tahu, tempe, minyak nabati, dan pakan ternak. Kedelai memiliki peran vital di pasar internasional seperti Amerika Serikat, Brazil, dan Argentina yang menguasai lebih dari 80% ekspor kedelai di dunia. Indonesia sebagai salah satu konsumen terbesar masih sangat bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan domestik yang terus meningkat. Selanjutnya yaitu kajian literatur. Tren perdagangan kedelai global menunjukkan peningkatan signifikan dalam 2 dekade terakhir, didorong oleh permintaan Asia, sumber dari PAO tahun 2022. Selanjutnya, faktor pendorong meliputi pertumbuhan industri, pakan ternak, dan pangan olahan, sementara hambatan mencakup tarif, kuota impor, dan popularitas harga yang bersumber dari Soybean Trade Review ke tahun 2021. Selanjutnya, kajian literatur yang menggunakan metode systematic review dari jurnal internasional tahun 2015 sampai 2023. Studi kunci seperti Oliveira et al. Tahun 2020 dan Sudaryanto tahun 2019 yang menekankan pentingnya kebijakan perdagangan di dalam berbentuk dinamika ekspor dan impor kedelai di negara berkembang termasuk di Indonesia. Selanjutnya, di sini ada gambaran ekspor kedelai di Indonesia, di mana volume ekspor kedelai di Indonesia relatif kecil dibanding impor, namun menunjukkan fluktuasi tiap tahunnya. Di grafik di sebelah kanan bisa dilihat di mana ekspor kedelai Indonesia itu yang tinggi pada tahun 2012, namun menurun di saat tahun 2019 dan meningkat lagi di tahun 2020 dan seterusnya, fluktuasi gitu, naik turun. Untuk selanjutnya, negara tujuan utamanya itu seperti negara-negara kecil, seperti negara kecil di ASEAN, seperti Malaysia, Singapura, dan beberapa negara di ASEAN. Selanjutnya, faktor pendorong ekspor, di mana ketersediaan surplus, produksi lokal, dan permintaan regional. Untuk faktor penghambatnya yaitu rendahnya produktivitas domestik dan tingginya konsumsi dalam negeri. Jadi produksi kedelai di Indonesia ini masih cenderung relatif kecil karena ya dibanding dengan ekspor atau impor dari kedelai dari luar, dari kota-kota, dari negara-negara besar seperti Amerika, cenderung kualitas kedelai di Indonesia itu berbeda ukurannya. Yang dari impor itu, yang dari luar negeri cenderung kedelainya besar, yang Indonesia kecil. Untuk gambaran impor kedelai di Indonesia yaitu di mana volume impor kedelai di Indonesia yaitu mencapai kurang lebih 2,6 juta ton per tahun, yaitu di mana tahun 2020 sampai 2023. Untuk nilai impor berkisar 1,2 sampai 1,5 miliar per tahun US dollar. Untuk negara asal impornya yaitu ada Amerika dengan paling banyak gambaran paling banyak yaitu dengan 60%. Yang kedua ada Argentina dengan 20% dan Brazil 15%.
Untuk alasan utamanya yaitu produksi domestik hanya memenuhi 10% kebutuhan nasional dan permintaan industri tahu, tempe, dan pakan ternak mendorong tingginya impor. Selanjutnya ada kebijakan perdagangan kedelai. Untuk yang pertama, kebijakan tarif dan non-tarif. Untuk pemerintah Indonesia menerapkan tarif impor kedelai dengan 0%. Guna menjaga keterjangkauan harga, kebijakan non-tarif mencakup standar mutu, regulasi karantina, serta kuota impor untuk melindungi petani lokal dan stabilisasi pasar. Untuk yang selanjutnya, peran pemerintah dan subsidi. Di mana peran pemerintah berperan aktif melalui Bulog dalam pengadaan dan distribusi kedelai. Subsidi harga dan program stabilisasi pasar diterapkan untuk menjaga ketersediaan kedelai bagi industri tahu, tempe, dan pangan lokal. Selanjutnya, kebijakan perdagangan kedelai global, di mana kebijakan proteksionisme dari negara eksportir besar seperti Amerika Serikat dan Brazil, termasuk subsidi pertanian dan hambatan tarif, yang berdampak signifikan terhadap dinamika pasar kedelai global. Untuk perjanjian perdagangan regional dan internasional, yaitu WTO, RCEP, dan bilateral, serta pengaruh tarif dan hambatan non-tarif turut membentuk pola ekspor-impor kedelai di tingkat global. Analisis, kajian literatur, dan data. Kebijakan perdagangan berpengaruh terhadap dinamika ekspor-impor kedelai di Indonesia. Restriksi, tarif, dan kuota impor mempengaruhi harga domestik dan ketersediaan pasokan. Faktor eksternal seperti perang dagang Amerika Serikat dengan Tiongkok atau Cina dan pandemi COVID-19 memperburuk popularitas harga global serta mengganggu rantai pasokan kedelai internasional. Untuk tantangan dan peluang perdagangan kedelai Indonesia, untuk yang tantangannya yaitu ketergantungan tinggi pada impor kedelai serta fluktuasi harga global yang tidak menentu, serta kebijakan proteksionisme dari negara-negara eksportir besar yang mempersulit akses pasar. Untuk peluangnya yaitu peningkatan produksi kedelai lokal melalui intensifikasi pertanian, diversifikasi pasar ekspor ke negara-negara berkembang, serta penguatan kebijakan perdagangan nasional yang lebih kompetitif. Untuk kesimpulannya dari materi ini, yaitu di mana perdagangan kedelai merupakan isu yang sangat penting dan kompleks, di mana mempengaruhi ketahanan pangan serta perekonomian nasional Indonesia secara signifikan. Untuk selanjutnya yaitu kebijakan perdagangan pemegang peran kunci dalam mengatur arus ekspor dan impor kedelai. Diperlukan strategi yang tepat untuk mengoptimalkan manfaat dan meminimalkan risiko ketergantungan impor serta fluktuasi harga global. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, tolong tulis saja di komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.